Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Di pagi hari yang sungguh indah yang Tuhan boleh berikan bagi kita, terlebih untuk hari ini kita boleh diberikan waktu oleh Tuhan untuk memperingati, merayakan akan kelahirannya di dalam kehidupan kita. Saya harap kita mempersiapkan hati dengan sungguh di hadapan Tuhan. Dan di dalam kondisi apapun yang ada, sukacita kita tetap memeriahkan kelahiran Yesus atas hidup kita. Saya ajak Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang memimpin hati kita dan ibadah kita. Maka dengarkanlah firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2. Begini firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Kebaktian ini dimulai dan didirikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan persilakan duduk kembali. Yosef, umar lagi. شبيرة خزوات قيدي إيدني. شلون؟
Stay. Islek تستيشتاين. مالك؟ ولا لسه صاروا كران. خليت لنا صار. Ito mami. Ito mami. بوخ مريم. بوخ. يا كلاد. Adonai Ori Weisi Memi Ira Adonai Maios Hai Nemi
Selah. Jumat kulum. Shalom Lake. Denver'a. Yesu. Yesu. Shalom. Sekali lagi saya menyapa kita semua, selamat hari Natal. Kurang semangat Bapak Ibu, mungkin karena banjir di depannya. Jangan sampai sukacita kita hilang, apalagi berkurang. Sekali lagi selamat hari Natal. Kurang afdol rasanya kalau nggak kita salaman kanan kiri, katakan selamat hari Natal, Tuhan memberkatimu. Kita mungkin salam juga. Bapak Ibu, kita tetap bangkit berdiri. Mari kita rayakan kelahirannya. Kita satukan hati kita untuk memuji Dia. Katakan sorak kemenangan untuk kelahiran kita, Yesus Kristus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas
Puji Dia, Gloria. Bapak Ibu, sekalipun mungkin cuaca tidak baik-baik saja, keadaan di sekitar kita kurang mengenakkan di hati kita. Tapi kita bersyukur hari ini kita rayakan, Dia telah lahir, bahkan Dia mati, Dia bangkit untuk kita semua. Mari kita terus pujikan Allah kita rayakan kelahirannya. Dia lahir untuk kami. Katakan Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas. Katakan Dia lahir untuk saya. Dia lahir untuk saya. Dia lahir untuk kamu. Untuk kamu. Dia lahir untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Sekali lagi kita katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi Sang Penebus Juru Selamat. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari berikan sorak-sorai yang paling baik untuk Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdoa syafaat. Mari kita menyerahkan setiap pokok-pokok doa kita. Sebelumnya mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Biarlah di momen Natal ini kita boleh terus di hadapan Tuhan dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita pertama-tama kita rendahkan hati kita.
Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Dan selanjutnya saya akan pimpin dalam doa syafaat. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Tuhan, kadangkala kami lalai tentang segala sesuatu di hadapan Tuhan. Ampuni kami ketika Engkau mendapati kami kurang berkenan di hadapan-Mu. Dan tolong kami untuk kami setia mengikut Engkau. Kami bersyukur di tahun ini Engkau berikan hidup, sehingga kami boleh merayakan Natal lagi. Tuhan berkati kami dan biarlah pertolongan Tuhan yang boleh Tuhan berikan ini kami responi dengan baik. Responi dengan hidup yang benar. Biarlah di momen Natal yang kami jalani bukan hanya itu mengisi keseharian kami, mengisi kekosongan kami. Tetapi biarlah ini boleh mengisi jiwa kami untuk kami boleh taat dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini, Tuhan berkati kami. Sekalipun masih ada 1 minggu ke depan, tapi kami yakin dan percaya ketika Engkau sudah menolong kami di 358 hari sampai hari ini. Tuhan boleh terus tolong kami sampai 1 minggu ke depan. Tuhan tolong dan berkati kami. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Tuhan boleh terus tolong kami untuk hidup kami dalam bergereja tempat ini. Sekalipun kami ada begitu banyak pergumulan di gerejamu, baik itu dalam kesehatan jemaat, pekerjaan jemaat, studi jemaat, maupun hal-hal yang lain. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti tolong kami dan memberkati setiap kami. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Yang berbeban berat kiranya Tuhan terus senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan iman setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada. Tuhan tolong pergumulan iman yang ada. Dan biarlah kasih dan topangan Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perayaan-perayaan Natal yang ada di belahan dunia. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah perayaan-perayaan Natal boleh berjalan dengan hikmat, berjalan dengan khusyuk, dan segala keamanan-keamanan yang ada semuanya boleh mereka lakukan dengan baik. Kami bersyukur kami punya petugas keamanan yang baik di Indonesia ini. Tuhan berkati mereka. Kami tidak tahu apa agama mereka, tapi kami yakin dan percaya ini bentuk solidaritas kami. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati setiap mereka. Kami juga bersyukur ada begitu banyak orang yang mengasihi, mengikut turut bersukacita merayakan Natal. Baik itu cleaning service, baik itu apapun yang ada, tukang parkir, baik itu apapun. Kami berdoa bagi mereka. Biarlah momen sukacita ini Tuhan ubahkan untuk mereka mengubah hidup mereka dengan baik. Jikalau Tuhan mengizinkan biarlah perjumpaan dengan Tuhan nyatakan bagi mereka. Kami juga bersyukur cleaning service tempat ini Tuhan boleh terus tolong dan berkati. Bekerja dengan maksimal, dengan sukacita. Kami penuh dengan ucapan syukur atas semua segala sesuatunya. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kami yang hadir hari ini. Tuhan kiranya tolong dan berkati kami. Biarlah momen ibadah Natal ini menjadi momen perjumpaan kami dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pokok doa kami ini dalam tangan kuasa-Mu. Demi Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat percaya dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana bumi, dan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat yang belum salam-salaman, mari kita salam-salaman satu dengan yang lain. Jadi kasih tos, mungkin kasih senyum termanis ya, kasih senyum termanis saja. Mungkin ya, sekalipun di depan masih banjir, tapi yakinlah Bapak Ibu, nanti pulang dari sini kita minum es ya. Kita minum es di depan, sudah disediakan oleh tim konsumsi, jadi di depan ada es, itu menambah sukacita. Siap Asyang? Oke ya, baik. Tapi sebelum minum es Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan ibadah melanjutkan peribadahan kita. Selamat hari Minggu dan duduk lagi Bapak Ibu ya. Mari silakan duduk. Hari Rabu ya. Ya, puji Tuhan, di tengah perayaan Natal hari ini kita akan menyaksikan satu persembahan pujian yang akan diberikan oleh Ibu Karin. Untuk waktunya kami persilahkan. Shalom. Tetap sukacita ya. Amin. Hari ini saya akan membawa satu pujian dengan judul Titian Kasih. Karena kita mengingat begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita. Amin. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi, kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, ku undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan? Tanpa Kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Kita bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih-Nya kepada kita semua.
sehingga Ia datang untuk menyelamatkan kita. Hari ini kita menyambut kelahirannya. Terima kasih Tuhan, kita senantiasa membuka hati untuk Tuhan. Tahun silih berganti, Natal datang kini, ku undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus, dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka Tuhan tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka Tuhan tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Terima kasih, Tuhan memberkati, selamat Natal. Terima kasih untuk pujian, kiranya semua kita yang mendengarkan diberkati. Ada amin Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu saudaraku terkasih, masalah terbesar manusia bukanlah ekonomi, bukanlah keluarga, bukanlah masa depan, melainkan dosa yang ada dalam dirinya. Ketahuilah banyak orang di luar sana berlomba-lomba berbuat baik, mengumpulkan pahala demi untuk keselamatan. Tapi kita yang datang hari ini merayakan kelahiran Yesus. Kelahirannya adalah sekaligus penggenapan firman-Nya, bukan hanya sekedar kelahiran,
tapi Dia menjanjikan Dia akan mati menebus setiap dosa kita. Bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik, tetapi satu hal yang kita tahu, sekalipun kita berdosa, ketika kita percaya kepadanya, kita diselamatkan olehnya. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan bukan sebagai suatu sejarah saja, bukan hanya rutinitas setiap akhir tahun, tapi karena kita menyadari bahwa kelahirannya adalah sukacita terbesar dalam hidup kita. Masalah hidup kita mungkin belum selesai waktu kita merayakan kelahiran Tuhan. Bahkan hari ini mungkin Bapak Ibu membawa pergumulan masing-masing. Tapi perlu kita sadari bahwa masalah terbesar kita, masalah dosa sudah dilunasi oleh Tuhan. Percayalah kepadanya dengan sepenuh hati. Kita nyanyikan satu pujian ini, mungkin baru kita dengarkan, tapi mari kita renungkan bait demi bait. Kita simak setiap lirik demi lirik, biarlah kiranya iman kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kristus saja harapanku. Kristus saja harapanku, terang lagu kekuatanku, batu penjuru dasarku, teguh di badai ajaib damai, ajaib damai dan kasih-Nya berangusai, takut reda, penghiburku, Dia segalanya, ku teguh dalam kasih. Kristus yang jadi manusia, yang jadi manusia, Allah dalam bayi lemah, hadiah kasih yang dicaci oleh mereka yang Dia hingga disalib, hingga disalib Dia mati, tanggung murka Allah penuh, setiap dosa Dia lunasi, Kristus mati untuk hidup. Dalam gelap terbaringlah, dalam gelap terbaring, sang terang dunia pun gugur, sang terang dunia pun. Namun di hari yang mulia, Dia telah bangkit dari kubur. Dia telah bangkit dari, Kristus menang, Kristus menang atas musuh, patahkan belenggu dosa, ku miliknya, Dia milikku, dibeli darah kudusnya. Sekali lagi, beban hilang, takut sirna. Beban hilang, takut sirna, dalamku Kristus berkuasa. Sepanjang nafas berhembus, hidupku di tangan. Kuasa maut, kuasa maut maupun manusia, tak lepaskan kuda. Waktu pemberitaan firman Tuhan, saya silakan panggilku pulang, kuasa Kristus kan hingga Dia panggilku pulang, hingga Dia panggilku pulang, kuasa Kristus kan menopang. Kita berdoa kepada Tuhan.
Sukacita yang terbesar adalah keselamatan jiwa kita. Perlu kita datang bersyukur kepada Tuhan sekalipun setiap tahun kita merayakan dan beribadah di 25 Desember setiap tahunnya. Tetapi kita dipanggil untuk terus semakin meningkat akan kesadaran kita. Semakin dalam memahami akan kasih-Nya itu. Kiranya Tuhan terus memberikan sebuah kerinduan yang dalam di dalam hati kita. Ternyata Natal bukan rutinitas, tetapi penghayatan diri di hadapan Tuhan. Oh, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau kita sudah sampai di titik sekarang ini yang kita hidupi, itu kita harus melihat di atas karena Tuhan yang berkenan atas hidup kita. Bersyukur ya Tuhan, gereja GKI Penuh Canda Indah pada hari ini kami boleh menikmati ibadah Natal. Sekalipun situasi di depan gereja banjir, tetapi hati kami tetap melihat Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Sesuatu rintangan yang membuat kami mungkin takut, tetapi firman Tuhan Engkau menyatakan bagi kami bahwa ketakutan itu Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Tepat sekali ya Tuhan, hari ini kami merenungkan sebuah tema yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Kiranya tema ini kami boleh dikuatkan dan disadarkan kembali. Berkati hamba-Mu yang sangat terbatas dalam menyampaikan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Dan setiap kami boleh merendahkan hati belajar dalam firman Tuhan. Tanpa terkecuali kami bukan siapa-siapa. Kami tetap belajar dalam firman Tuhan. Roh Kudus bekerja atas hidup kami. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebuah sukacita yang begitu luar biasa bagi hidup kita. Jikalau hari ini kita boleh duduk bersama memuji Tuhan. Jujur memang tadi pagi buka HP ternyata sudah banyak komunikasi di grup baik BPH dan juga jemaat. Tadi malam memang tidak buka HP dan cepat istirahat ya. Karena memang hari ini fokus harus siap-siap untuk pelayanan. Tapi saya melihat bahwa sebuah rencana Tuhan kalau kita bisa ibadah. Karena memang ada opsi tadi Bapak Ibu, kita sempat memberikan opsi kalau memang tidak memungkinkan kita bisa hadir beribadah, pasti kita akan ibadah secara Zoom. Tetapi ternyata Tuhan membuka jalan dan akhirnya kita boleh bersama-sama ibadah secara onsite. Dan Bapak Ibu jemaat yang mungkin tidak sempat hadir pada hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan di YouTube nanti sore. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tema minggu ini dan teks yang kita baca bukan sebuah kebetulan. Dan memang minggu kemarin pada saat perayaan Natal kita telah membahas teks ini. Tetapi juga saya tidak tahu, padahal sudah jauh-jauh hari juga merenungkan, memahami akan teks ini. Namun jangan kita kecil hati, jangan kita merasa bahwa sudah kami dengar atau kami sudah terima teks ini dari perayaan minggu kemarin. Tetapi minggu ini, hari ini Bapak Ibu kita melihat dari sisi yang lain dengan tema yang berbeda. Bahwa God turn fear into joy. Allah mengubah ketakutan menjadi sukacita bagi hidup kita. Ini sebuah hal yang perlu kita coba lihat. Ternyata ketakutan yang ada itu Allah mampu mengubah dengan sukacita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Mari kita membacakan ayat ini secara bersama-sama. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Kalau sudah dapat, mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan Allah bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tetap berbahagia setiap kita yang tetap setia membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema ketakutan itu Allah mampu mengubah menjadi sukacita. Kalau kita melihat situasi dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu, ada satu pernyataan yang begitu indah untuk kita boleh pikir bersama, yaitu bahwa seseorang tidak bisa bersukacita disebabkan karena setiap perkataan orang lain dijadikan beban pikiran sendiri. Terkadang sukacita kita terhalang, terampas oleh karena setiap perkataan orang lain, dan itu kita terima dijadikan sebuah beban pikiran kita sendiri. Nah, ini perlu hati-hati setiap kita, Bapak Ibu. Saya mengutip pernyataan mantan presiden Gus Dur, dikatakan bahwa di dalam hidup ini ada dua masalah. Masalah yang bisa diselesaikan, maka tidak perlu repot-repot berpikir karena masalah bisa diselesaikan. Yang kedua, masalah yang tidak bisa diselesaikan dan tidak perlu juga kita repot-repot karena masalah memang tidak bisa diselesaikan. Ini sebuah hal yang bagi saya sebuah pernyataan yang begitu indah. Kenapa? Karena kita manusia yang memiliki keterbatasan, pola pikir, perasaan yang terbatas, kita tidak diwajibkan untuk memikirkan segala sesuatu. Karena itu pun kita memang tidak bisa memikirkan segalanya. Maksud saya, Bapak Ibu, ada sesuatu yang kita pikir yang baik, yang membangun, pikirlah itu. Tetapi sesuatu yang tidak baik, gak usah dipikir. Semakin ruwet hidup ini, Bapak Ibu. Kalau kita tampung semua, kita pikir, kita olah, wah kita tersiksa sendiri, betul ya? Tetapi di dalam bagian ini bukan berarti saya ajak kita untuk tidak peduli dengan situasi keadaan yang ada. Tetapi Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Kita ini manusia terbatas. Ada hal-hal yang kita pikirkan memang harus kita pikirkan. Tetapi juga ada hal yang tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu. Seperti hal-hal yang kata-kata yang tidak baik gak perlu dipikir. Ada orang itu semua ditampung, direnungkan matang-matang dan segala macam, dan itu membuat kita memang terganggu, ya, sukacita kita. Tetapi di dalam firman Tuhan ini saya juga belajar bahwa seseorang itu kehilangan sukacitanya bukan karena siapa-siapa, tetapi karena dia mau menampung sendiri, menjadikan beban pikirannya sendiri. Saya lihat juga di dalam konteks gembala-gembala pada waktu itu, saya yakin serangan-serangan omongan, serangan-serangan situasi yang ada di dalam kehidupan mereka, di mana mereka adalah hidup di dalam situasi sosial yang begitu rendah, diabaikan, ditolak, bahkan tidak mau mereka masuk di dalam kelompok-kelompok tertentu. Saya yakin mereka juga tertekan dan takut, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Mereka miskin, tidak ada apa-apanya, hanya upahan. Di dalam sosial mereka ditolak dan segala macam. Saya yakin juga mereka semakin tertekan hidup mereka, semakin ketakutan hidup mereka, semakin menghimpit akan harapan mereka. Karena memang hidup mereka seperti itu. Dan saya yakin para gembala itu, mereka melakukan kewajiban itu, saya yakin dengan itu ketakutan. Buktinya apa, Bapak Ibu? Ketika malaikat pun menghadap, menghampiri mereka, langsung mereka meresponi sangat ketakutan. Ada di ayat itu tadi ya.
bukan hanya sangat seperti ini, tidak bisa digambarkan begitu besar ketakutan mereka itu. Mereka sudah gimana Bapak Ibu? Ketemu orang sudah gimana, sudah nggak bisa lagi. Sudah nggak bisa ini karena memang setiap hari ditolak terus, tidak bisa bertemu dengan orang. Mereka sudah benar-benar tidak ada harapan di dalam hidup mereka. Yang ada ketakutan terus, tekanan terus, masalah terus yang mereka alami. Sebuah hal yang menurut saya memang tidak gampang perjalanan hidup gembala-gembala ini. Dengan situasi itu, saya melihat bahwa gembala mereka masih bisa menjalani hidup dengan ketakutan, kegelisahan begitu rupa. Tetapi kita melihat nanti anugerah Tuhan itu menjumpai mereka. Kegelisahan, ketakutan manusia Bapak Ibu hanya pada bagian yang dapat dilihat dan dirasakan. Hanya sebuah keadaan, tetapi mengabaikan sesuatu yang esensial di dalam hidupnya, yaitu dosa yang membawa pada kebinasaan. Terkadang kita terkecoh hanya takut dengan apa keadaan yang kita lihat. Hanya takut dengan perasaan yang ada bagi kita. Tetapi kita tidak masuk di dalam pikiran yang lebih dalam, yaitu dosa itu sendiri yang membawa kebinasaan. Kita hanya terputar-putar di dalam keadaan yang ada. Masalah ada, tidak ada, hal segala macam uang dan juga segala macam sakit dan segala macam itu. Hanya itu yang membuat kita terfokus di sana. Adalah sebuah keadaan yang di luar diri kita. Tetapi kita lupa dan mengabaikan sesuatu masalah, ketakutan yang sesungguhnya ada di dalam jiwa batin kita. Yaitu dosa itu sendiri. Ini masalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita melihat di situ memang para gembala ini mereka takut akan masa lalu mereka Bapak Ibu. Sampai detik itu mereka pasti berpikir, ya gimana hidup kita ini sudah berapa tahun. Kita sudah menjalani hidup ini, kita seperti ini saja. Mereka juga takut akan keadaan sekarang. Mereka tidak berdaya. Mereka mau berubah hidup mereka. Mereka mau bergaul dengan orang-orang yang banyak. Tetapi ditolak, tidak mau diterima mereka. Pasti mereka sedih dan tertekan Bapak Ibu. Pasti mereka merasa bagaimana hidup ini tidak perlu hidup. Lebih baik mati saja. Karena untuk apa kita hanya di padang gurun menjaga domba, tidak bisa ketemu orang lain kecuali keluarganya sendiri. Keluarganya pun ditolak, dimata-matai, diusir, dibilang jijik dan segala macam. Mereka bersuara tidak didengarkan. Mereka mau berkata sesuatu, mungkin mau meminta bantu, tetapi orang lain menutup telinga dan mata mereka. Mereka tidak berdaya. Dan saya lihat, renungkan ini, gembala ini tidak gampang. Mungkin mereka menangis. Mereka merasa, untuk apa hidup ini? Dan apalagi Bapak Ibu mereka takut akan masa depan mereka. Mereka pasti berkata, hidup ini seperti ini. Enggak mungkin ada harapan masa depan kita. Tidak ada yang bisa mengubah hidup kita. Pemerintah di sana tidak akan bisa menerima kita, mendengarkan keluh kesah kita. Untuk apa hidup ini? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, itu yang dialami oleh gembala-gembala ini. Tetapi kita melihat luar biasa anugerah Tuhan. Di situ dikatakan bahwa tiba-tiba malaikat datang kepada mereka. Dia berkata, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Allah melihat bukanlah sebatas masalah keadaan hidup di luar diri mereka, tetapi Allah datang masuk di dalam inti persoalan hidup mereka, yaitu dosa itu sendiri. Namun Allah datang menjumpai dengan mengubah konsep berpikir mereka. Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut. Jangan takut Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketakutan yang sesungguhnya bukan keadaan lahiriah. Tetapi jiwa kita yang harus dipulihkan.
Hidup ini yang harus dipulihkan dengan sentuhan anugerah kasih Allah, yaitu keselamatan kekal itu. Tuhan itu melihat yang lebih dalam diri kita. Saya yakin Bapak Ibu, dan dalam perenungan saya memahami firman Tuhan, masalah keadaan yang ada di luar kita itu sebenarnya di dalam lingkup keselamatan kita. Tujuan Allah yang paling esensial menyelamatkan jiwa kita. Bukan menyelamatkan masalah kita, bukan menyelamatkan ketakutan keadaan kita yang kita lihat dan kita rasakan. Tetapi Allah datang di dalam satu tujuan yang pasti, yaitu untuk menyelamatkan jiwa kita. Firman Tuhan ini saya terhibur Bapak Ibu. Tuhan berkata bagi kita, keselamatan saja aku berikan kepada engkau. Kenapa masih takut dan ragu akan keadaan di luar dirimu? Dan saya simpulkan, di dalam keselamatan Allah yang Tuhan beri, itu semua bagian kecil keadaan yang ada ini. Bersyukur Bapak Ibu, saya pribadi Tuhan bersyukur di dalam momen Natal ini. Terkadang kami hanya melihat keadaan di luar diri kami, tetapi kami belum melihat ke atas sebuah satu tujuan Allah, yaitu untuk menebus jiwa kami. Jangan-jangan di dalam momen Natal ini Bapak Ibu, kita hanya melihat di kanan kiri belakang depan kita tidak melihat di atas. Kalau kita hanya melihat di kanan kiri depan kanan kita, melihat hanya pohon Natal. Kalau tidak ada pohon Natal, kita tidak sukacita. Kalau tidak ada semua alat-alat kita tidak sukacita, itu akan mengganggu konsentrasi kita. Tetapi kita lupa sebenarnya di atas kita. Itu yang kita harus lihat. Di dalam Natal ini saya ajak bagi kita harus melihat ke atas. Kita harus melihat Allah yang lahir itu bagi kita. Dia menyelamatkan jiwa kita Bapak Ibu. Hari ini Allah mengubah konsep berpikir kita. Jangan kita terjebak di dalam keadaan perasaan yang ada di luar diri kita. Tetapi sesungguhnya kita harus takut dosa kita itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini penting sekali bagi kita. Kalau kita menghayati, saya tadi lihat di video ini, ditayangkan pertama dan begitu ditambahkan kesaksian pujian dari Bu Karin dan lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi. Dunia bisa mempertanyakan dari mana pertolonganku. Tidak ada harapan yang aku mau coba harapkan. Tetapi firman Tuhan ini menjawab, Tuhan Yesus yang lahir itulah yang memberikan jawaban itu atas hidup kita. Yesus yang lahir di palungan itu loh, yang dibungkus dengan lampin begitu indahnya. Satu hal yang Tuhan kerjakan bagi kita, demi kita yang berdosa ini. Saya yakin Bapak Ibu dalam firman Tuhan ini saya upamakan kita sama dengan gembala. Pasti menerima Yesus datang kepada kita. Beda dengan Herodes, para ahli Taurat dan segala macam itu. Yang malah berniat melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi saya yakin jemaat Pondok Canda ini seperti gembala-gembala ini yang membutuhkan jamahan anugerah Tuhan, keselamatan itu. Dan kita melihat Bapak Ibu, ironis yang terjadi adalah dunia melihat sukacita besar itu bukan keselamatan. Tetapi adalah sesuatu yang dinikmati, yang membuat dia senang, yang membuat dia enak. Itu yang dilihat dunia. Sesuatu yang dimiliki, sesuatu kekayaan, bahkan sesuatu kemakmuran, itu yang dilihat. Bagi mereka itu sukacita besar. Dan terakhir, sesuatu yang diduduki, kehormatan dan kedudukan. Ini pandangan dunia. Bagi mereka sukacita terbesar inilah kesenangan, kenikmatan, kekayaan, kemakmuran, kehormatan dan kedudukan. Tetapi kita melihat bagi kita anak-anak Tuhan yang merayakan Natal hari ini, bahwa sukacita terbesar dalam hidup kita adalah juru selamat, keselamatan itu bagi hidup kita. Ini penting, kenapa? Karena jangan sampai setiap tahun kita merayakan Natal, tetapi kita belum menikmati sebuah kesadaran itu, bahwa sesungguhnya Natal
adalah keselamatan kekal. Bersyukur Bapak Ibu, kita boleh dipanggil Tuhan menjadi anaknya untuk diselamatkan. Ini penting sekali bagi kita. Apa gunanya memperoleh seisi dunia, tetapi kita binasa? Untuk apa hidup ini? Untuk itu Bapak Ibu, mari kita boleh belajar bersama bahwa inilah yang membuat gembala boleh berubah ketakutannya menjadi sukacita. Karena bukan sebenarnya kekuatan mereka, tetapi Allah yang mengubahkannya. Mari kita melihat sesuatu yang dilakukan oleh gembala ini. Ketika Allah mengubah konsep berpikir mereka, bahwa ketakutan mereka selama ini bukan hanya mereka fokus di dalam ketakutan karena orang lain menolak mereka, karena orang lain tidak mengasihi mereka. Tetapi Allah berkata kepada mereka dan kepada kita hari ini, ketakutan kita sesungguhnya jikalau kita masih ada di dalam dosa. Dan itu Tuhan harus menebus kita. Apa Ibu dikasihi oleh Tuhan? Ketika mereka sudah bertemu Allah itu, apa yang terjadi? Mereka mendengar Injil. Kalau kita lihat di dalam ayat 15 sampai 20 Bapak Ibu, itu adalah sebuah hal yang mereka lakukan. Gembala pada waktu itu walaupun mereka takut, tetapi mereka tidak lari atau menolak atau ngamuk-ngamuk. Jangan di sini, siapa kamu dan segala macam. Mereka tidak seperti itu, tapi mereka mendengar apa yang malaikat yang Allah sampaikan kepada mereka. Mereka mendengar dengan baik. Mereka tidak gelisah atau apa ya, tapi mereka mendengar dengan baik. Ini penting Bapak Ibu ya. Pesan-pesan Tuhan dalam hidup kita harus mendengar. Setelah mendengar apa? Adalah menerima Injil itu. Buktinya apa? Mereka langsung pergi ke Bethlehem. Mereka tergesa-gesa, cepat-cepat Bapak Ibu. Mereka tidak mau, gak usah, ini domba yang kita jaga takutnya nanti gimana. Mereka tidak berpikir itu karena ada satu sukacita. Ada pemulihan ketakutan mereka menjadi sukacita. Mereka tidak lagi mikir itu, tetapi mereka langsung pergi ke Bethlehem Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, kalau mereka tidak mendengar dengan baik, tidak mungkin mereka terima Injil itu. Makanya kita harus mendengar dengan baik ya, supaya kita bisa terima dengan baik juga. Yang ketiga Bapak Ibu, meresponi Injil dengan baik. Kita lihat di dalam bagian ini, mereka meresponi, mereka pulang dengan sebuah sorak-sorai, memuliakan Allah di ayat 20 itu. Mereka senang sekali karena sesuatu terjadi atas hidup mereka. Ketakutan mereka adalah ketakutan yang dimana Tuhan menyelamatkan hidup mereka. Sekalipun manusia menolak, tidak menerima mereka, tetapi Allah menerima mereka, mengasihi mereka. Sukacita terbesar. Luar biasa Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Ini hal yang dialami oleh para gembala ini. Mereka meresponi dengan penuh sukacita. Ayat yang 20 itu Bapak Ibu dikatakan bahwa maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sebenarnya sebuah luapan syukur mereka Bapak Ibu. Artinya bahwa jangan kita lupakan anugerah Tuhan yang telah ada di dalam diri kita. Jangan kita lupakan itu. Kita harus tetap dengan setia memuliakan Allah, melayaninya Dia dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Dia. Dengan cepat Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sebuah kesimpulan bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah ketakutan menjadi sukacita, bukan yang lain. Bukan pihak lain, bukan objek lain, bukan hal-hal yang lain yang ada di dalam dunia ini, tetapi Yesuslah yang sanggup mengubah ketakutan menjadi sukacita kita. Yang kedua Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mereka yang memiliki Kristus tidak akan kehilangan apapun. Ini penting. Kita yang memiliki Kristus dan Kristus telah memiliki kita, sesungguhnya tidak ada hal menjadi kehilangan apapun dalam hidup kita. Orang yang kita kasihi mungkin bisa meninggalkan kita. Apa yang kita miliki mungkin
rusak, mungkin habis dan segala macam, itu tidak masalah. Tetapi selagi Kristus ada di dalam hidup kita, maka kita tidak ada kehilangan apapun dalam hidup ini. Amin. Tetaplah setia kepada Tuhan. Kristus cukup bagi kita, karena Dia adalah sumber segala yang terbaik bagi kita. Dan terakhir, kesimpulan terakhir Bapak Ibu, jika sukacita besar itu telah menjadi bagian hidup kita, maka akan memiliki semangat dan usaha yang besar untuk hidup dan mengerjakan segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Sekali lagi, bahwa jika kita telah memiliki sukacita besar itu dan menjadi bagian di dalam hidup kita, maka kita akan memiliki semangat. Kita memiliki usaha yang besar untuk hidup dan mengerjakan segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Di dalam momen Natal tahun 2024 ini, saya ajak bagi kita bahwa ketakutan kita sesungguhnya bukan masalah yang ada di hadapan kita. Tetapi masalah kita, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang menyelamatkan kita itu. Apakah kita boleh hidup di dalam keadaan yang sesungguhnya layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti Pendeta Anggung kemarin. Saat ini Tuhan menjumpai kita dan kita harus datang kepada Dia untuk menerima Dia sebagai juru selamat hidup kita. Karena Dia yang menyelamatkan hidup kita. Kiranya di momen-momen Natal ini tidak berlalu begitu saja. Hanya untuk kesenangan happy-happy saja atau mengisi waktu kita, tidak Bapak Ibu. Sesungguhnya kita punya satu kesadaran. Bahwa bersyukur kepada Tuhan. Aku ini menjadi anak-anak Tuhan yang telah dikasihi Tuhan. Yesus lahir bagi kita semua. Bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk boleh terus menghayati akan kasih Tuhan yang begitu besar. Tujuan Allah lahir dalam dunia ini untuk menebus kami dari dosa yang ada. Bukan sesuatu hal yang sia-sia, tetapi penting sekali bagi kami. Bahwa kelahiran Yesus menjadikan kami berarti hari ini. Semua masalah-masalah yang ada di dalam hidup kami, itu bagian di dalam anugerah Tuhan. Keselamatan kekal itu. Yang paling besar anugerah Tuhan, berkat Tuhan itu adalah keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami dan mampukan kami melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengundang pelayan persembahan untuk maju menjalankan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Kau Satu Penuh Kasih. Bapak dan Ibu, Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus Kaulah sahabat, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesus.
Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari yang indah ini. Mari sama-sama kita pujikan doksologi. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata kepada kita bahwa kita tidak boleh takut karena Allah telah mengerjakan sesuatu yang penting bagi kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Pulang dengan sukacita, dengan kasih Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi selamat Natal buat kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan selalu menyertai kita. Dia Immanuel atas hidup kita. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu ada pengumuman. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu di belakang tim konsumsi sudah menyediakan minuman. Ini sebenarnya welcome drink ya, tapi karena hujan jadi kita ternyata sudah bukan drink, welcome water di depan tadi ya. Udah kena genangan banjir. Ya, jadi ada minuman, ada snack juga boleh dinikmati, dan mohon maaf tadi sendal-sendal yang di depan itu kami masukkan. Jadi terima kasih untuk para tim yang tadi di belakang. Itu tadi airnya masuk Bapak Ibu, karena ada mobil airnya masuk. Jadi sendalnya mau kintir, jadi pas mau kintir sendalnya dimasukkan semua, jadi nanti silahkan dipilih sendalnya ada di dalam. Jadi sampai masuk di situ tadi udah dikasih kardus-kardus, jadi semoga tidak kepleset dan yang lain-lain. Jadi silahkan nanti dipilih. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu dan semuanya. Terus tanggal 31 Bapak Ibu kita ibadah jam 5, ya kita berdoa supaya tidak banjir, supaya ibadahnya tetap ini. Terus tanggal 1 kita tetap ibadah juga di jam 8. Jangan lupa Minggu tetap ibadah jam 8 tanggal 29. Jadi ingat tanggal 29 ada ibadah, 31 ada ibadah jam 5, tanggal 1 ada ibadah jam 8. Biarlah kita datang dengan penuh sukacita, mengawali tahun dan mengakhiri tahun ya. Selamat Natal. Saya kira ini hari Minggu, ternyata bukan. Selamat Natal tahun 2024 dan menyongsong tahun baru tahun 2025. Salam.